adik-adik, gimana kabarnya? Semua sehat? Puji Tuhan. Ya, lama ya kita nggak ketemu ya. Ada berapa minggu ya? 1, 2, 3. Lama ya, banyak ya. Udah nggak usah dihitung ya. Ya, yang penting adik-adik tetap semangat. Adik-adik tetap setia beribadah di rumah sama mama, sama papa. Dan terus berdoa supaya ada waktunya kita bisa bertemu lagi, beribadah di gereja bersama dengan teman-teman dan kakak-kakak. Iya, pagi hari ini kakak bawa 2 teman. Adik-adik mau tahu nggak namanya? Mau pasti ya, mau kenalan ya. Nah, yang sebelah sini yang warna putih namanya Tiger. Yang sebelah kanan yang warna coklat namanya Ogre. Bukan mager ya, Ogre. Ya, ini Tiger, ini Ogre. Nah, Tiger dan Ogre mau juga mengajak adik-adik pagi hari ini untuk memuji Tuhan. Ya, ayo adik-adik siap-siap untuk memuji Tuhan bersama dengan teman-teman yang 2 ini. Oke, adik-adik siap ya untuk memuji Tuhan bersama dengan kedua teman ini. Ya, nah kita mau memuji Tuhan, bernyanyi Haleluya, Haleluya, puji Tuhan. Semua masih ingat lagu itu kan? Ya, jadi kalau di gereja kita menyanyikan lagu itu biasanya Haleluya anak perempuan, puji Tuhan anak laki. Sekarang Haleluya siapa yang mau bernyanyi dengan Tiger? Kelompoknya Tiger. Sekarang puji Tuhan siapa yang mau bernyanyi dengan Ogre? Kelompoknya Ogre. Oke, siap ya? Haleluya dan puji Tuhan, siap ya? 1, 2, 3. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya, tadi semua udah ikut nyanyi belum? Apa masih pada ngantuk? Ayo kita sekali lagi ulang lagi bernyanyi bersama ya. Yang belum keluar suaranya dikeluarin semangat ya. 1, 2, 3. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Oke, semua pintar. Nah, sekarang kita mau masuk untuk berdoa pembukaan ya. Semua siap untuk berdoa. Bagaimana sikapnya? Tangannya ditutup, matanya dipejamkan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini kami kembali bisa beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, untuk pagi yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau lanjut memuji Tuhan. Kita mau gerakin tangan sama kakinya ya. Kita mau bernyanyi, dengar hai kawanku suara Tuhanmu. 1, 2, 3. Dengar hai kawanku suara Tuhanmu, memanggilmu selalu, hai datang padaku. Ya, siapa yang tadi ikutin Kak Geni? Oh, masih bingung? Oke,
Kita ulang lagi ya. Dengar hai kawanku. 1, 2, 3. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Ya, pintar semua. Semuanya semangat. Sekarang siap-siap kita mau nats pembimbing. Kakak-kakak yang AP dan kakak-kakak yang AK, siapkan Alkitabnya. Kita bersama-sama mau membaca dari Perjanjian Baru. Kita buka sama-sama dari Kolose 3 ayat 23. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, kita tutup lagi. Sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi sebelum kita masuk kepada cerita firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu bermacam-macam anak di seluruh dunia. Semua pasti bisa ya. 1, 2, 3. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo mata dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Iya, kita ulang lagi satu kali lagi yuk. Habis ini kita siap-siap untuk dengarkan cerita firman Tuhan. 1, 2, 3. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo mata dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Oke, sekarang kita siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini adalah dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Dengan judul perikop, rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Adik-adik, setelah membaca Alkitab hari ini, dari 1 Korintus pasal 4
ayat 6-13, terlihat seperti ada persoalan di jemaat Korintus. Apa persoalannya? Sebelum kita membahas persoalan jemaat Korintus, kakak mau cerita dulu tentang 2 ekor kambing yang bijaksana. Ngomong-ngomong, kalian sudah pernah lihat kambing kan? Pasti sudah dong. Nah, sekarang coba dengarkan cerita ini. Ada sebuah sungai dengan jembatan kecil di atasnya. Orang-orang di kampung menggunakan jembatan ini untuk menyeberangi sungai. Suatu hari, ada 2 ekor kambing yang mau menyeberang dari arah berlawanan. 2 kambing ini tertahan di tengah jembatan. Jembatan itu terlalu sempit, sehingga tidak ada ruang bagi mereka untuk menyeberang berdua. Mereka menunggu, tetapi tidak ada yang mau mengalah mundur. Satu kambing berkata, "Be, kamu harus mundur, karena aku kan lebih tua dan lebih kuat." Kambing satunya lagi menolak dan berkata, "Be, aku dong yang lebih kuat. Kamu yang sudah tua pasti lebih lama kalau menyeberang jembatan." Tak lama kemudian, perdebatan berubah menjadi perkelahian. Kambing yang satu mendorong dengan tanduknya. Kambing yang kedua kaget. Dia tahu kalau mereka terus berkelahi, mereka akan jatuh ke sungai dan tenggelam. Ia pun berteriak, "Stop! Kalau kita berantem, kita akan jatuh ke sungai dan tenggelam. Aku akan berbaring dan kamu boleh berjalan di atas melewati aku." Kambing yang bijaksana itu pun kemudian berbaring di atas jembatan dan kambing satunya berjalan dengan hati-hati di atasnya. Akhirnya mereka bisa menyeberang dan melanjutkan perjalanannya. Seru ya cerita si kambing? Kisah ini bisa mengingatkan kita semua akan pentingnya kerendahan hati. Nah, kerendahan hati inilah yang diinginkan oleh Rasul Paulus untuk warga Korintus seperti dalam bacaan ayat tadi. Warga Korintus saat itu merasa hebat. Semua merasa lebih tahu sehingga mulai terjadi perselisihan. Mereka membeda-bedakan pelayanan rasul-rasul yang melayani di sana. Ada yang merendahkan Rasul Paulus dan lebih mengidolakan Apolos, atau sebaliknya. Padahal, walaupun lebih senior, Rasul Paulus tidak pernah merasa tersaingi, apalagi terganggu dengan kehadiran Apolos. Sikap tinggi hati warga Korintus ini berbahaya adik-adik. Bisa memicu pertikaian dan memecah belah warga. Sama seperti cerita kambing tadi ya, tidak ada yang mau mengalah sampai kambing-kambing itu berkelahi. Untuk itulah Rasul Paulus mengajarkan pada warga Korintus dan mengingatkan kita juga agar tidak sombong dan mau bersikap rendah hati, saling mendukung dan saling membantu. Ia juga ingin agar kita tidak menghina atau menghakimi orang lain, sehingga kita bisa bersikap baik pada semua teman tanpa pilih kasih. Yuk, kita mulai bersikap rendah hati di rumah, di sekolah, di gereja. Tapi nanti ya, di sekolah dan di gereja kalau kita sudah boleh pergi ke sana. Atau dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik, sekarang mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas hari ini. Kami mengucapkan terima kasih Bapa atas bimbingan-Mu, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu dan belajar bagaimana menjadi anak yang rendah hati. Bekerjalah ya Bapa dalam diri kami, agar kami boleh mempraktekkan hal ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden dan jajaran pemerintahannya dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami berdoa agar bangsa dan negara ini dapat melewati tantangan pandemi dengan baik.
Biarkan Indonesia menjadi negara yang aman dan tentram untuk semua warganya. Kami mendoakan orang-orang yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Jamah dan sembuhkan mereka. Kuatkan para dokter, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar dapat membantu banyak orang. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Ibu Pendeta, Majelis, Komisi, dan seluruh jemaat. Sertai kami ya Tuhan, semua yang kami lakukan kami kembalikan padamu. Biarlah namamu yang dimuliakan. Berkati orang tua kami, berikan mereka kesehatan dan kelancaran dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh terus membimbing kami ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat teman-teman, berikan mereka juga kesehatan, dan kami berdoa agar suatu hari nanti kami boleh kembali ke sekolah dan bermain bersama. Terimalah doa ini yang kami panjatkan dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini adalah dari Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ayo adik-adik, kita baca bersama-sama ya. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Selamat menghafal. Untuk adik-adik kelas TK, kita akan membuat pembatas buku. Pembatas bukunya berbentuk kepala kambing diambil dari cerita yang baru kita dengarkan tadi. Dari cerita tadi kita diingatkan akan ajaran Rasul Paulus untuk menjadi anak yang rendah hati. Nah, langsung kita akan coba buat. Kita membutuhkan kertas. Di sini kakak menggunakan kertas origami. Ukurannya di sini 12 cm kali 12 cm, tetapi kalian bisa menggunakan ukuran apa saja yang tersedia di rumah kalian. Lalu beberapa kertas dengan bentuk yang berbeda-beda. Ya, ini ada bulatan putih, ini untuk mata. Kemudian ada yang seperti rumput, ini adalah untuk tanduknya. Lalu ada yang berbentuk ini untuk telinga. Dan yang seperti awan kecil ini adalah untuk rambutnya. Untuk alat bantu kita membutuhkan lem, gunting, spidol, dan juga alat tulis yang nanti kita akan minta tolong mama, papa, atau kakak, atau siapapun yang dapat membantu kalian di rumah menulis sesuatu. Langsung saja kakak akan gunakan kertas ini, kakak balik dulu karena baliknya berwarna putih. Dari ujung yang sisi bawah akan kakak lipat ke ujung sisi atas arah yang berlawanan seperti ini, membentuk segitiga. Satu jari tekan ujungnya yang sudah jadi satu, jari yang lain tekan lipatannya, tekan dengan baik supaya rapih benar-benar. Lalu arahkan bagian puncak ke atas, dan di sini ada dua kaki segitiga. Kaki segitiga yang kanan kita lipat ke arah atas, ke arah puncak. Kemudian ujungnya kita tekan
Dan bagian lipatannya pun kita tekan dengan jari-jari kita yang lain. Kaki yang sebelah kiri lipat ke atas, ujungnya sudah jadi satu, tekan dulu pakai tangan satu, dan yang lainnya kita menekan lipatan supaya rapih. Sudah, kita buka lagi. Terlihat di sini ada tandanya ya, ada garis lipatan. Nah, segitiga ini terdiri dari 2 lembar. Lembar yang atas, lipat, ujungnya lipat ke arah bawah, mengikuti garis lipatan yang sudah kita buat sebelumnya. Pegang lagi atau ditekan dan lipatan pun kita rapihkan. Sudah, kembali lagi kaki yang sebelah kanan, lipat ke atas. Tadi kita sudah membuat seperti kantong di tengah, lipat ke atas dan lipat ke dalam kantong. Seperti ini. Kaki yang sebelah kiri lipat ke atas ujungnya dan masukkan ke dalam kantong. Jadinya seperti segi 4, bujur sangkar yang kecil, tetapi ada kantong di tengahnya. Nah, kita putar sedikit ke arah samping seperti ini, segitiganya ini. Ambil gunting, bisa minta tolong mama ya, kakak juga, atau oma, opa. Kita gunting seperti itu. Singkirkan dulu, balik. Nah, jadilah ini wajahnya nanti. Pertama-tama kita ambil dulu tanduk. Kakak suka menempel dari bagian atas. Tanduknya ditempel dulu di sini. Yang kanan, yang kiri, lalu yang kanan. Kemudian kita ambil telinga. Tempel dulu telinga yang di sebelah kiri ini. Kemudian telinga yang di sebelah kanan. Sebelum turun lagi, ambil dulu rambutnya, awan kecil. Kasih lem, taruh di dasar dari tanduk. Nah, wajahnya masih polos, belum kelihatan. Ambil spidol. Tadi kertas bulat putih kita beri mata warna hitam. Matanya bisa di tengah, boleh di samping, terserah ya. Kemudian kita ambil lem. Kita tempelkan. Di mana sih mata? Di sini ya. Kemudian ini juga mata satunya. Wah, sudah kelihatan separuh. Tapi senyumannya belum kelihatan. Hidungnya dulu kita pasang. Hidung berbentuk seperti hati. Tuh. Di bawah hati itu beri garis lurus. Di bawah garis yang tegak lurus ini berikan senyuman yang lebar. Nah, jadilah pembatas buku berbentuk kepala kambing. Dan kita balik dulu. Nah, kita akan tulis. Kalau kalian bisa menulis sendiri boleh, atau minta tolong ya di rumah. Tulis dulu di sini ayatnya 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Tulis di sini rendah hati. Mengingatkan kita akan ajaran Rasul Paulus untuk menjadi anak yang rendah hati. Jadilah pembatas buku kita yang bisa kita taruh di lembaran buku, lembaran Alkitab, atau buku apa saja yang kalian ingin gunakan pembatas buku ini.
Jadi mudah kalau mau buka lagi halaman yang kita cari. Selamat mencoba, selamat hari Minggu.